Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzayana, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang, akan melakukan diseminasi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Joko Turunan Lumajang, yang kami hormati Ibu Muzana selaku CGP angkatan 10 yang hari ini melakukan diseminasi. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu Guru SDN Joko Turunan yang kami hormati, pada siang hari ini merupakan tugas dari Ibu Yana selaku CGP angkatan 10 untuk melakukan diseminasi. Sebelum acara kita mulai, mari kita menundukkan kepala sejenak, membaca ummul kitab Al-Fatihah agar kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Joko Turunan Lumajang yang pada siang hari ini akan diwakili oleh Bapak Afandi. Kepada Bapak Afandi kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islam, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian, yaitu bentar lagi akan dilaksanakan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 SD Negeri Joko Turunan yang akan disampaikan oleh ibu kita, yaitu Ibu Muzayana, SPD SD, yaitu CGP angkatan 10 Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan nanti dalam penyampaian diseminasi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dari Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan CGP, kami mohon untuk bisa mendaftarkan CGP. Mudah-mudahan nanti bisa terjaring semua untuk kegiatan CGP. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Afandi atas sambutannya. Untuk acara berikutnya adalah lanjut akan disampaikan diseminasi oleh Ibu Muzayana. Sebelumnya saya selaku pembawa acara mengundur diri dan selamat melakukan diseminasi. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bu Yana bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Joko Turunan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, yaitu pada kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Bu Muzayana selaku CGP angkatan 10 Kabupaten Lumajang, yang dimana hari ini saya akan menyampaikan diseminasi dari hasil pembelajaran saya di modul 1.4.
Sebelum kegiatan diseminasi, saya akan membuat kesepakatan ya. Yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, tidak bermain HP selama presentasi berlangsung atau HP dalam keadaan silent. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Oke, semoga sebelum kegiatan diseminasi supaya berjalan dengan semangat dan lancar, sebelum kegiatannya mari kita awali dengan kegiatan SBB. Ini adalah sebuah lagu, nanti ada gerakannya ya. Kalau misalkan saya bilang aku, mohon berdiri semuanya, Bapak Ibu guru. Terima kasih. Kalau bilang aku, tangannya ke dada. Aku senang. Gimana sih? Senang, hidup sehat, bersemangat. Saya ulangi, aku senang, hidup sehat, bersemangat. Lagunya gini ya, aku senang, hidup sehat, bersemangat. Aku senang, hidup sehat, bersemangat. Aku senang, aku hidup, aku senang, aku sehat. Aku senang, hidup sehat. Sekarang nyanyi sambil melakukan gerakan. Masih ingat gerakannya ya? Masih. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Aku senang, hidup sehat, bersemangat. Aku senang, hidup sehat, bersemangat. Aku senang, aku hidup, aku senang, aku sehat. Aku senang, hidup sehat. Sekali lagi, ayo, sekali lagi aja. Kalau misalkan dipercepat gimana ya? Boleh ya, boleh ya. Dipercepat sedikit aja. Yuk, kita ulangi. 1, 2, 3. Aku senang, hidup sehat, bersemangat. Aku senang, hidup sehat, bersemangat. Aku senang, aku hidup, aku senang, aku sehat. Aku senang, hidup sehat. Terima kasih, kasih aplaus. Oke, selanjutnya setelah ice breaking juga semangat ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Oke, sekarang pertanyaan pemantik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Pentingnya untuk apa? Menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah terutama. Monggo bida. Gimana? Agar hidup nyaman, tentram, damai, tenang. Iya, pintar sekali. Ternyata Bapak Ibunya sudah paham ya. Kasih aplaus buat Bu Ida. Selanjutnya, siapa yang berperan dalam membangun budaya positif di sekolah? Siapa yang paling berperan? Guru. Iya, Bapak Ibu guru pastinya. Terus yang kedua, selain guru siapa? Apakah hanya guru saja? Murid, kepala sekolah, wali murid, pinter. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Dengan apa Pak Jenengan menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah terutama? Gimana Pak Didi? Saling menghormati. Oke, saling menghormati sesama teman, sesama murid. Mungkin yang lain ada lagi selain ya? Kerjasama. Ya, kerjasama, saling menghormati. Ada lagi? Saling menghargai, terus saling menyayangi. Benar, terutama tauladan. Ini yang paling penting ya, karena karakter ini adalah pendidikan yang paling penting. Ya, Oke, ternyata sudah banyak yang paham. Oke, kita lanjutkan konsep inti budaya positif ini banyak sekali Bu. Dimana di dalam budaya positif ini kita perlu melakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, menimbulkan disiplin positif.
Yang ketiga ada nilai-nilai kebijakan di dalamnya. Dan selain itu juga ada kebutuhan dasar manusia dan juga motivasi perilaku manusia serta posisi kontrol kita sebagai guru serta adanya keyakinan kelas dan yang terakhir adanya segitiga restitusi. Ini semua adalah sebuah materi untuk meningkatkan atau untuk menumbuhkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Oke, sekarang pembelajaran paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Ya, karena kita kan sudah kurikulum merdeka ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik ini belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? 6. Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua? Berkebinekaan juga. 3? Iya, apa? Iya. 5? Analitis. Yang keenam? Kreatif. Opos buat Luwati. Ya karena perlu dengan ketahui ya, di lingkungan sekolah ini peserta didik itu karakteristiknya beragam ya dan bermacam-macam. Sebagai seorang guru kita harus menghargai karakteristik yang ada pada diri siswa. Oke, sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal itu miskonsepsi, itu adalah pemikiran yang tidak betul. Dan yang ketiga, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Karena untuk sementara ini biasanya kita mendisiplinkan anak-anak itu karena dipaksa ya. Selain dipaksa, kadang kita juga memberikan hukuman ya untuk menguatkan karakter. Padahal itu tidak boleh sebenarnya. Dan selanjutnya, ilusi guru mengontrol murid. Ini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi selama ini guru itu mengontrol perilaku murid dengan terjadinya murid itu supaya mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu dibentuk kontrol pun menjadi kebutuhan dasar pilihan murid tersebut. Dan teori ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai oleh murid. Kadang kita sering memaksa ya. Walaupun dia tidak suka, kadang kita memaksakan dia untuk bisa menyukai atau melakukan hal-hal yang seperti kita harapkan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini ini adalah penguatan positif itu adalah membujuk murid untuk melakukan sesuatu seperti apa yang kita harapkan. Walaupun kadang kita menggunakan hukuman. Padahal ini adalah hal yang tidak perlu dan tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita kan juga sering ya ketika ada murid kita bersalah, kita suka mengkritik. Kadang kritikannya itu bahasanya kasar, kadang juga menusuk murid. Tetapi pada setiap pribadi guru itu intinya adalah supaya karakter dia berubah, tetapi cara kita yang salah. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang ini kita punya pemikiran karena kita sebagai guru, pastinya kita kadang suka memaksa murid kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kita. Tetapi itu tidak sesuai dengan apa? Budaya positif, karena kita terlalu memaksa. Nah ini yang tidak boleh kita lakukan sebagai seorang pendidik. Sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah sebuah
teori yang diterbitkan oleh Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemauan berlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, sekemai pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Ini intinya, sebelum panjenengan merubah karakteristik murid, rubahlah karakteristik pribadi Anda sendiri sebagai seorang pendidik. Intinya di sana ya. Karena guru adalah sebagai arta. Selanjutnya, sekarang disiplin positif ya. Bapak Ibu pastinya pernah dengar kata-kata disiplin. Biasanya kata disiplin itu sering berkaitan dengan apa? Ya, dengan hukuman, dengan kegiatan. Barang siapa yang tidak bisa disiplin akan dihukum. Itu ya seringnya ya. Kadang-kadang kita juga sering melakukan seperti itu. Terus seperti halnya, karena apa? Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Karena di dalam kata disiplin itu biasanya ada yang namanya hukuman atau konsekuensi dari apa atau tindakan yang sudah dilakukan oleh murid. Maksudnya tindakan yang salah ya. Seharusnya itu tidak perlu dilakukan. Nanti panjenengan akan tahu dengan cara seperti apa. Oke, saya lanjutkan definisi Diane Gossen dalam bukunya Restructured School Discipline menyatakan bahwa arti kata disiplin yang sesungguhnya adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, yaitu murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang ini harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasinya terbangun dalam motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasinya itu terbangun dari dalam diri pribadi, bukan dari luar. Itu harapannya untuk menumbuhkan disiplin positif. Sekarang nilai-nilai kebajikan yang ada pada disiplin positif banyak sekali ya Bu. Di mana nilai yang disepakati bersama itu lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Biasanya nilai-nilai disiplin positif itu kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Wati. Ada juga nilai-nilai tentang jujur, bergotong royong, apalagi mandiri, kreatif, kendala kritis, iya, hemat, bertakwa, apalagi banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Ada bertanggung jawab, ada sabar, itu juga nilai-nilai kebajikan yang harus ditumbuhkan pada diri pribadi seorang murid. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini adalah kebutuhan dasar seorang manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik itu kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia ini? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama itu manusia membutuhkan untuk bertahan hidup. Apa sih untuk bertahan hidup itu apa yang diperlukan oleh manusia? Makan, minum, kasih sayang, keamanan, dan juga kesehatan.
Yang kedua adalah kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia itu membutuhkan rasa kasih sayang. Benar apa Anda? Ya, kasih sayang sama siapa? Artinya iya, sangat besar. Yang ketiga adalah butuh penguasaan, yaitu penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin prestasi dan ingin diakui. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, manusia itu juga butuh kebebasan. Ya, kebebasan dalam arti ya, di sini adalah manusia itu butuh mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan dirinya. Dan yang kelima adalah manusia juga butuh kesenangan. Kita juga semua butuh hidup senang ya, butuh happy ya. Itu biasanya kita lakukan dengan bermain, dengan tertawa, bercerita lucu, ya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa saja motivasi perilaku manusia? Di sini ada sebelum materi selanjutnya perlu pemahaman tentang motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Di sini ada 3 ya. Jangan pilih yang mana jawab dengan jujur kalau bisa. Yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapat surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan serta hukuman dan ingin dilihat serta dipuji di lingkungan Anda, atau Anda berada di posisi kedua, yaitu ingin mendapatkan penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi atau guru berprestasi supaya panjenengan mendapatkan imbalan ya, dan ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga adalah ingin menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid, guru-guru Anda serta lingkungan Anda karena Anda percaya tindakan yang panjenengan lakukan itu adalah sebagai pemimpin pembelajaran dan akan menjadi panutan bagi lingkungan Anda. Kira-kira Bapak Ibu guru pilih nomor 1, 2, atau 3? Terima kasih, berarti sudah tumbuh kesadaran pada hati nurani Bapak Ibu. Oke, selanjutnya sekarang bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tidak tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar walaupun tidak ada pujian, tidak ada teguran, tidak ada penghargaan? Pertanyaannya, sebagai seorang pendidik, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu ke sekolah? Alasannya apa? Sebagai kewajiban seorang guru. Sebagai kewajiban seorang guru. Selain itu? Karena adanya si perlu. Selain adanya si perlu apa? Iya, yang terpenting adalah memberikan contoh atau suri teladan bagi murid-murid kita. Kalau kita kasih obat buat Pak Jaina, kalau misalkan tumbuh karena itu kesadaran pada diri kita, itu berarti budaya positifnya, budaya disiplinnya sudah mulai tumbuh pada diri seorang guru tersebut. Mereka datang tepat waktu itu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihukum, bukan ingin mendapatkan reward, tetapi kesadaran pada dirinya karena dia adalah sebagai panutan dan juga menumbuhkan disiplin pada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah motivasi perilaku manusia ya. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang menjadikan orang itu ingin menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti motivasi itu tumbuh dari dirinya sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Dia itu termotivasi ingin dapat tepat waktu itu karena ingin menghindari hukuman,
atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan atau ingin dipuji. Tuh, sekarang yang paling mengenal untuk budaya positif kira-kira motivasi apa yang perlu Bapak Ibu tanamkan? Intrinsik apa ekstrinsik? Intrinsik. Terima kasih, semoga bisa dijalankan ya. Ini. Selanjutnya ini adalah tadi kan untuk menghindari ya, ekstrinsik itu menghindari hukuman, terus konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu apa sih? Biasanya mereka melakukan tindakan disiplin positif untuk menghindari hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang tidak terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Yang kedua adalah konsekuensi. Dia melakukan suatu kesalahan itu pasti ada konsekuensinya. Apa sih konsekuensinya? Tentu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi. Biasanya pada konsekuensi pasti akan ada hukuman ya. Siapa yang melanggar pasti ada konsekuensinya. Berarti di dalamnya itu masih ada yang namanya hukuman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor siswa. Biasanya anak yang sering melakukan kesalahan, kita selalu memantau, memonitor terus dia. Apakah kejadian kemarin telah kembali atau tidak? Kalau kita yang ketiganya adalah restitusi. Restitusi itu apa sih? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini harapan kita sebagai seorang guru ya. Kalau bisa hukuman itu dihindari, konsekuensi juga dihindari, tetapi kita menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan restitusi yang dinamakan segitiga restitusi. Ini harapan dari pendidikan kita saat ini. Selanjutnya pertanyaannya adalah motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku Anda sekolah? Dari ketiga motivasi ini yang mendasari Bapak Ibu untuk bisa menerapkan di sekolah yang mana? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang mana? Konsekuensi. Bu Santi, konsekuensi. Ada juga yang lain mungkin? Ada juga yang menjalankan restitusi. Oke, yang benar yang mana? Mari kita lanjutkan. Oke, sekarang ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Oke, yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Sekarang mari kita menyimak perbedaannya. Di mana posisi kita, kapan kita bisa memposisikan diri kita sebagai penghukum, merasa berbuat bersalah, teman, manajer, dan pemantau. Sebagai seorang penghukum, biasanya itu seorang guru ini memberikan hukuman verbal. Guru ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan memberikan hukuman. Biasanya dengan menggunakan nada suara yang tinggi. Bahasa tubuhnya itu biasanya matanya melotot dan jarinya menunjuk. Ini adalah merupakan suatu hukuman. Yang penyelesaian masalah dengan cara menghukum intinya. Yang kedua, ini contohnya ya. Nanti ada videonya, tidak perlu saya bacakan. Nanti panjenengan bedakan mana yang merupakan penghukum sebagai teman, pemantau, atau sebagai apa tadi? Manajer. Oke. Sekarang pembuat rasa bersalah. Di sini biasanya posisi guru itu bersuaranya lembut, tetapi dia merasa bersalah, membuat anak itu merasa bersalah, menggunakan kehilingan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa rendah diri. Biasanya nada suaranya gurunya itu adalah lemas, halus, sedih, bahasa tubuhnya pun juga merapat serta anak ini agak lesu. Berarti dia sudah merasa bersalah dari apa yang sudah mereka perbuat.
Yang ketiga adalah langsung adalah sebagai teman. Ketika guru ini memposisikan sebagai teman, biasanya guru ini mengontrol murid melalui persuasi, di mana posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif itu tergantung. Positif ini di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya nada suaranya ramah, kelihatan akrab dengan murid, dengan bercanda, bahasa tubuhnya pun merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini yang dilakukan kita ketika kita berada di posisi teman murid. Oke, saya lanjutkan. Sekarang posisi pemantau. Di mana di posisi pemantau ini artinya memantau kan mengawasi ya. Berarti guru ini mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi, yaitu murid kita, terutama dari kelasnya. Sedangkan posisi pemantau ini berdasarkan peraturan itu pasti ada konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, ini kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Sedangkan seorang pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Dan yang terakhir biasanya nada suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Oke, tidak perlu saya bacakan. Selanjutnya posisi sebagai manajer, di mana posisi ini guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan manajer dalam posisi ini, guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan ya atas perilaku dan dapat menemukan permasalahan yang dialami oleh murid itu sendiri. Jadi intinya kegiatan manajer ini, murid-murid itu kita ajak untuk melakukan tanya jawab ya. Tanya jawab ini yang pastinya nanti kita kaitkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Nanti panjenengan tahu apa saja sih untuk melakukan tanya jawab dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana nanti murid ini akan menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah mereka perbuat. Oke, sekarang menjadi seorang manajer itu kita langsung aja nih contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nanti perbedaan 5 posisi kontrol sebagai seorang pendukung, teman, pemantau, merasa bersalah, dan manajer. Terus sekarang mari kita saksikan video berikut. Bisa. Saya lanjutkan aja begini. Oke, selanjutnya adalah contoh penerapan posisi kontrol guru ya. Yang pertama,
pada kasus penghukum. Sekarang biasanya menulis kalimat saya tidak akan mengulangi lagi. Ini adalah bahwasanya guru ini sudah melakukan penghukum kepada siswanya. Selain itu apalagi? Disuruh lari-lari keliling lapangan ya. Selain itu apalagi biasanya kalau kita suka menghukum murid? Menyapu. Terus apalagi? Membersihkan kamar mandi. Kira-kira itu efektif tidak kita lakukan? Tidak. Kenapa kok tidak efektif? Iya, akan perasaan murid itu akan tersakiti. Jaga dia selamanya. Kalau bisa ini jenengan hindari. Posisi ini jenengan hindari, jangan sampai jenengan lakukan. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Misalkan berapa kali ibu harus memperingatkanmu, tapi kamu selalu saja menjawab ibu. Nah, kata-kata ibu berarti mereka akan membuat bersalah. Karena apa? Bersalah sudah melakukan kesalahan. Tetapi dengan kata-kata merasa bersalah terjadi kekecewaan ya. Kekecewaan yang mendalam sehingga dia itu murung. Kadang juga tidak mau memperbaiki perilaku yang sudah dia lakukan. Jadi kalau bisa ini juga dihindari nih Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Biasanya kita kan sering ya bercakap-cakap kepada anak didik kita tentang misalkan ayo sayang, patuhi aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini saja ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi. Tapi kita mengajak berbicara kepada murid itu sebagai teman kita ngobrolnya itu nyantai. Nah, ini yang sebagai teman ini kalau bisa juga harus dihindari. Karena apa sih? Kadang-kadang murid ini tidak cerah ya. Karena dia anggap alah ada guru kapopo gak dimarahi aja. Tetapi kita tidak mengarahkan mereka untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Kita hanya mengingatkan saja dan supaya mengubah perilaku yang sudah dia lakukan, itu kesalahan yang sudah dia lakukan dengan cara berbicara seperti halnya kita berbicara dengan teman kita. Ini kalau bisa dihindari. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Kamu tahu nggak konsekuensi bagi anak yang melanggar tata tertib di sekolah? Setelah ini kamu harus minta maaf pada guru, pengajar dan mengajar ketertinggalanmu tadi. Jangan diulangi lagi ya. Berarti guru itu mencari data dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Yang kedua, guru itu juga menyuruh anak itu meminta maaf. Misalkan pada jam olahraga, dia melakukan kesalahan. Guru itu mencari data dari kesalahan yang sudah anak tersebut lakukan. Yang terakhir, guru meminta anak tersebut meminta maaf kepada guru olahraga. Berarti kan dia minta maaf bukan dari kesadaran dirinya. Dan kesalahan-kesalahan itu solusinya pun juga tumbuh dari siapa? Gurunya yang mengarahkan, bukan dari pribadi muridnya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu mengetahui kesalahanmu tadi? Dan anak disuruh berpikir, mencari kesalahan yang sudah dia lakukan. Setelah itu, bagaimana kamu memperbaikinya? Berarti diajarkan dia mencari solusi. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Berarti akan tumbuh kesadaran pada dirinya. Dan dia juga tahu, oh ternyata kesalahanku seperti ini. Cara penyelesaiannya seperti ini. Tindakan apa yang harus kamu lakukan ke depan? Akhirnya dia apa? Menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Dan dari kelima posisi kontrol tadi, yang paling ideal kira-kira yang mana? Iya, sebagai manajer. Kenapa? Alasannya kenapa? Iya, menumbuhkan kesadaran pada diri siswa, di mana membuat siswa itu mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri dan mandiri mencari solusi dari apa yang sudah mereka perbuat.
Yang kedua, mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Oke, selanjutnya, yuk sekarang coba Bapak Ibu perhatikan dari kalimat ini kira-kira posisi kontrol apakah? Tadi ada 5 ya. Yang pertama apa? Posisi sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, memantau. Kelima, manajer. Bagus. Sekarang ada kalimat gini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira kata ini berposisi sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Iya, membuat rasa bersalah. Terus, yang kedua, saya termasuk di posisi kontrol apa ini kalimat ini? Kamu tidak pernah serius menjalaninya. Memantau. Bagus. Yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, ini berposisi sebagai manajer. Yang keempat, ayolah lakukan demi ibu dan bapak ya. Iya, ini posisi sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Iya, ini adalah posisi sebagai penghukum. Oke. Ya, jadi kalau bisa tadi untuk posisi kontrol tadi yang harus panjenengan lakukan adalah panjenengan berada di posisi sebagai manajer, tapi tidak kalah sewaktu-waktu jenengan juga berposisi sebagai teman atau pemantau. Tapi diharapkan Bapak Ibu guru di sini adalah memposisikan Bapak Ibu adalah sebagai manajer dan menjadikan anak-anak tersebut itu adalah sebagai manajer dirinya sendiri, menemukan solusinya sendiri, mencari penjelasannya sendiri. Itu harapannya. Dan yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti tidak asing dengan kata keyakinan kelas ya. Ya, kesepakatan. Kesepakatan yang sudah dibuat oleh siapa? Kedua belah pihak itu siswa. Oleh warga kelas dengan siswa. Oke. Selanjutnya, ini adalah membutuhkan keyakinan kelas yang ada di kelas. Yang pertama, keyakinan itu harus bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Dan yang ketiga, dalam pernyataan dibuat positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan oleh warga sekolah atau warga kelas. Yang keempat itu dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan di kelas? Ketika membuat keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu sudah melibatkan anak didiknya? Sudah. Berarti kalau sudah keyakinan itu dibuat oleh anak-anak, yang pastinya akan tumbuh rasa tanggung jawab pada pribadi siswa tersebut, karena keyakinan yang sudah dibuat itu dari siapa? Dari anak-anak untuk menumbuhkan apa? Disiplin positif. Selanjutnya ini adalah tentang segitiga restitusi. Dalam proses dialog, ya dialog seperti yang sudah posisi kontrol tadi ya, yang dilakukan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri ini dan bertanggung jawab. Harapannya di segitiga restitusi nanti ketika panjenengan melakukan dialog percakapan dengan murid ini akan menjadikan murid itu menjadi jiwa yang atau murid yang mandiri serta bertanggung jawab dari apa yang sudah mereka lakukan. Oke, sekarang tahapan untuk pembuatan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu maksudnya ya. Oke, sekarang menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, di mana contoh kalimat atau pertanyaan yang bisa panjenengan lakukan kepada
anak didik kita ketika kita menstabilkan diri kita adalah yang pertama adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Siapa yang mau berbuat salah? Semua orang juga tidak pernah berbuat salah. Selain itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang sudah mereka lakukan. Ini kan intinya mencari menstabilkan identitas yang sudah terjadi atau kesalahan yang sudah dialami oleh anak didik kita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip ini pasti upaya yang dilakukan adalah untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya adalah kamu pasti punya alasan kenapa kamu mau melakukan hal itu. Jadi anak itu kita pancing dengan pertanyaan supaya dia menemukan alasan-alasan dari apa yang sudah mereka perbuat. Dan yang ketiga adalah bisa melakukan yang lebih buruk daripada hal ini atau kamu banggakan. Karena telah melindungi sesuatu penting buatmu, kamu pasti melakukan dan memperhatikan sesuatu yang penting. Intinya mereka itu melakukan kesalahan itu pasti karena sesuatu hal. Tidak mungkin mereka melakukan kesalahan tanpa ada sebab. Pasti kesalahan yang sudah anak-anak lakukan itu pasti ada sebab akibatnya. Dan ini kita akan menggali sebabnya itu apa dari kesalahan tersebut dan mencarikan apa. Anak itu juga disuruh mencari solusinya dari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari kesalahan yang sudah mereka perbuat, pasti ada keyakinan kelas sudah disepakati oleh yang disepakati bersama dengan murid-murid atau teman-teman yang ada di kelas. Setelah panjenengan melakukan identitas masalah, terus juga melakukan validasi tindakan dan menanyakan keyakinan, berarti panjenengan nuntut dari apa permasalahan itu, dia mencari solusinya, kenapa permasalahan itu terjadi, sampai jenengan menyinggung dari kesalahan itu anak-anak itu sudah melanggar keyakinan kelas di bagian mana. Terus untuk memperbaikinya ke depannya itu seperti apa solusinya, nanti kita pancing supaya itu tumbuh pada dirinya. Dia berpikir kritis, bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah mereka lakukan. Guru hanya melakukan pemantapan saja. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Masuk TV Bu ya? TV ya. TV ini hitam putih apa ada? Oke, saya lanjutkan. Oke, sekarang alhamdulillah penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini sebagai perjalanan dirinya adalah sebagai omong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi intinya, Bapak Ibu guru sebagai pendidik diharapkan memposisikan anak-anaknya sebagai manajer. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa kesadaran pada dirinya, mencari solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan, dan mencari penyebab dari permasalahan yang sudah dia lakukan. Oke, kebahagiaan dan kedamaian hidup itu tidak terletak dari cara kita menyikapi sesuatu permasalahan hidup. Ini adalah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tumbuh dari kita bisa menyikapi permasalahan hidup yang kita hadapi sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dapat diterapkan secara langsung di dalam
kelas panjenengan semuanya dan semoga bermanfaat bagi murid, terutama pada diri pribadi Bapak Ibu sebagai seorang pendidik. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 49 menit. Demikianlah diseminasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Adapun kesimpulan dari diseminasi hari ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun, mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.